Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas sebuah masalah yang berkaitan dengan mata kuliah pendidikan karakter. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter itu merupakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya itu terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Nah, pendidikan karakter atau karakter education ini hubungannya juga sangat erat dengan pendidikan moral yang dimana tujuannya itu adalah untuk membentuk serta melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik, seperti itu. Dan ini ada beberapa menurut para ahli. Menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk peserta didik yang baik, seperti itu. Lalu menurut Elkine, pengertian pendidikan karakter itu adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Dan dalam hal ini terlihat bahwa guru itu bukan hanya mengajarkan sebuah materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan bagi peserta didiknya. Dan ini ada fungsi dari pendidikan karakter, yakni untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga dapat menjadi individu yang berpikiran baik, baik hati, kemudian juga berperilaku baik. Lalu tujuan dari pendidikan karakter ini pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan untuk membangun karakter dari anak didik, serta untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya itu dapat berakhlak mulia, bermoral, serta bertoleransi dan bergotong royong. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari berbagai hal. Jadi dari penjelasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya mengenai pengertiannya, tujuan, serta fungsinya, itu dapat kita ketahui dan dapat kita sadari pula bahwa pendidikan karakter itu sangatlah penting bagi setiap individu, baik termasuk di dalamnya juga itu adalah peserta didik. Jadi pendidikan karakter ini bisa dilakukan di manapun itu, entah itu di lingkungan keluarga, di sekolah, atau di lingkungan sekitarnya, bahkan bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Nah, berdasarkan masalah yang saya uraikan di awal tadi mengenai siapa yang paling tepat untuk menjadi model dalam menanamkan nilai-nilai karakter bagi peserta didik, menurut pendapat saya, serta berdasarkan dari sumber yang saya baca, orang tua itu memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik karakter seorang anak atau seorang peserta didik. Akan tetapi, peran guru sebagai seorang pendidik di sekolah juga tidak luput dalam keikutsertaannya dalam pendidikan karakter bagi seorang peserta didik, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa peran guru itu selain sebagai seorang pengajar, dia juga sebagai seorang pendidik, yang mana tujuannya adalah untuk mendidik karakter bagi peserta didiknya atau bagi siswa-siswanya. Namun menurut pendapat saya tadi bahwa orang tualah yang lebih utama atau yang lebih tepat untuk menjadi model bagi para anak-anaknya dalam pembentukan sebuah karakter. Nah, karena karakter education ini juga seharusnya kan dilakukan sejak dini atau sejak masih kanak-kanak. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang diperoleh anak dan akan menjadi pondasi yang kuat untuk membentuk karakter setelah ia dewasa. 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa itu sudah terjadi ketika ia berusia 4 tahun. Karakter yang berkualitas dari seorang itu perlu dibentuk dan dibina sejak ia masih
berusia dini, karena usia yang masih dini itu merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak dini itu akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Selain itu, menanamkan moral kepada anak itu adalah merupakan usaha yang strategis bagi para orang tua. Di sini ada menurut Thomas Lickona, setidaknya itu ada 7 alasan mengapa karakter education itu harus diberikan sejak dini. Yang pertama diantaranya merupakan cara yang paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Kemudian yang ketiga, sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Lalu yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Lalu yang kelima, sebagai upaya untuk mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, dan lain-lain. Lalu yang keenam, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja. Terakhir, untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari suatu peradaban.